Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu, puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Melewati segala waktu yang ada, kita bersyukur, kita masih boleh diberi kekuatan melalui kebenaran firman. Sebab hidup kita berjalan juga karena kekuatan yang datang daripada firman. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya ingin membawa kita pada sebuah ayat. Sekali lagi ayat ini juga kita sering kali mendengarnya dan membaca dan merenungkannya. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bahkan sebuah lagu rohani juga tercipta dari ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hari ini saya ingin sekali membahas tentang hal ini. Saya memberi judul khotbah saya atau sharing firman saya tepatnya adalah dengan maafkan saya bila saya mengeluh. Bapak Ibu, dalam hidup ini kenapa sih kita seringkali mengeluh akan ada banyak hal lah yang bisa membuat kita mengeluh. Pertanyaannya, kenapa dan mengapa kita mengeluh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Amsal udah berkata tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kalau percaya kepada Tuhan seharusnya kita nggak mengeluh begitu kira-kira. Tapi kenapa sih kok kita bisa mengeluh begitu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mengeluh? Yang pertama di sini saya bisa katakan bahwa seringkali kemudian kita menjadi tawar hati dan kemudian mulai kenapa begini dan begitu. Itu karena kita melihat sekeliling kita kok nampaknya jauh lebih baik sih dari diri saya begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Seringkali dalam hidup ini seperti itu, sehingga kemudian muncullah keluhan-keluhan. Karena apa? Kita selalu membandingkan keadaan yang ada pada diri kita dengan sekeliling kita ini. Kenapa ya dia lebih better hidupnya dari saya begitu kan? Kenapa ya kok dia jauh lebih enak nampaknya, tidak seperti saya, harus seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat perbandingan itu yang membuat akhirnya saudara dan saya jadi mengeluh begitu. Itu yang saya amati Bapak Ibu Saudara, dan pasti kita sepakat untuk hal ini. Coba kalau kita nggak berusaha membanding-bandingkan diri kita dengan sekeliling kita atau dengan orang yang ada di sekeliling kita, pasti kita tidak akan mengeluh. Tapi karena kita selalu mencoba untuk melihat sekeliling kita dan kemudian compare dengan hidup kita, maka kemudian kita jadi ngeluh. Wah, ternyata lebih enak dia dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah ketika kita mulai mengasihani diri kita sendiri, karena lihat sudah lingkungan, lihat orang di sekelilingi dia enaknya hidupnya, nggak kayak saya sengsara atau apalah begitu ya. Ini dia lebih bahagia ya, nampaknya nggak seperti saya. Tiba-tiba kemudian akan timbul yang namanya self pity istilahnya begitu ya, yaitu mengasihani diri sendiri. Aduh, kenapa ya saya seperti ini? Aduh, kenapa ya saya kok tidak semujur dia? Aduh, kenapa hidup saya malang sekali dan lain sebagainya. Itu yang mengakibatkan kita jadinya mengeluh Bapak Ibu Saudara ya. Oleh sebab itu 2 poin ini yang saya amati, yang seringkali terjadi, kenapa akhirnya saudara dan saya jadi suka mengeluh begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita terus hidup dalam keluhan-keluhan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat jika kita terus mengeluh, apa sih side effect-nya begitu. Yang pertama adalah jalan semakin tambah melelahkan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, bangsa Israel itu ketika diminta Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, sebetulnya kalau mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan tentang apapun juga dalam perjalanan yang harus dijalani, maka perjalanan akan menjadi cepat. Mungkin cuma 1 minggu atau mungkin nggak lama lah, paling nggak ya 2 atau 3, mungkin juga bisa 1 bulan mungkin. Tapi karena mereka tipe orang yang selalu menggerutu, berkeluh kesah, maka perjalanan menjadi begitu panjang dan semakin melelahkan. Sama seperti hidup kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu mengeluh, maka rasanya jalanan yang kita jalani dalam hidup ini akan semakin tambah melelahkan. Satu kali saya pernah saya jalan-jalan bersama keluarga besar ke Jogja waktu itu. Dan beberapa tahun yang lalu ketika jalanan masih belum banyak begitu ya yang dibuat, maka kami lewat jalan memutar arah ke arah yang kita pikir orang nggak akan lewat situ. Tapi ternyata kami terjebak selama hampir kurang lebih 14 jam. Hanya perjalanan dari Bandung menuju Jogja. Dalam perjalanan yang cukup melelahkan itu Bapak Ibu, semua orang dari yang tadinya happy begitu ya, tiba-tiba pada detik atau jam-jam berikutnya ketika
jalanan begitu padat dan macet dan nggak nyampe-nyampe tujuan begitu, Bapak Ibu, semua orang mulai nih keluar ngomelnya, keluar keluh kesahnya. Wah, kalau tahu begini kita nggak pergi hari ini ya. Wah, kalau tahu begini lebih baik kita nggak usah pergi-pergi lagi ya. Wah, dan lain sebagainya. Aduh capek, aduh haus, aduh ini dan itu. Keluhan-keluhan mulai terdengar dari seluruh orang yang ada di dalam mobil. Dan menurut saya ketika kita mengeluh seperti itu, tidak akan memperpendek jarak kita sampai di tujuan, tapi justru keadaan semakin tambah melelahkan, karena secara fisikly kita sudah capek, kemudian kita mendengar orang mengeluh, maka semakin membuat kita capek dan kemudian melelahkan. Rasanya perjalanan jadi begitu tambah panjang dan melelahkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus mengeluh, apa sih side effect berikutnya? Ya pasti kita akan menyalahkan diri sendiri. Wah, ini gara-gara saya sih kurang perhitungan. Wah, ini gara-gara saya sih terlalu cepat mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Dan kemudian pastinya ketika sudah menyalahkan diri sendiri, merasa diri gagal, merasa diri aku nggak bisa karena aku salah dan lain sebagainya, akhirnya poin berikutnya adalah kemudian kita mulai salah-salahkan keadaan. Coba kalau situasinya nggak begini, pasti saya nggak akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika terus mengeluh, maka poin yang berikutnya setelah jalanan yang kita lalui akan semakin berat dan melelahkan, maka Bapak Ibu Saudara akan salahkan dirimu sendiri, menyalahkan, merasa kita orang yang gagal, dan kemudian mulai salahkan sekitar kita atau keadaan. Dan ujung-ujungnya pada akhirnya, ya Bapak Ibu Saudara, tidak menutup kemungkinan saudara dan saya akan menyalahkan Tuhan. Tuhan sih, kenapa sih Tuhan nggak tolong saya? Kenapa sih harus seperti ini yang saya hadapi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi jika kita terus mengeluh. Berapa banyak sih dari hidup kita, termasuk saya, Bapak Ibu, mengevaluasi diri. Seringkali kita mengeluh tentang hidup ini. Betapa rasanya kita kayaknya nggak mau di situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah sekarang dan tegakkan kepalamu, karena Amsal sendiri yang mengingatkan kepada kita untuk kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu, pengertian kita ini sangat terbatas sebagai seorang manusia biasa. Kita tidak pernah memahami jalan hidup kita barang 5 menit di depan. Tapi Tuhan sudah berkali-kali saya sering sharekan ini. Tuhan itu sudah mengetahui berkilo-kilometer di depan sana tentang hidupmu dan hidup saya. Maka gak ada cara lain untuk kita tidak bersandar kepada Tuhan. Sudah bersandarlah pada Dia, sebab memang Dia satu-satunya orang yang satu-satunya Allah yang besar, yang kalau kepadanya lah cuman ada ketenangan dan kedamaian. Dan kemudian Tuhan berkata, Amsal mengingatkan juga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mempercayai Tuhan hanya setengah-setengah, maka ya kita akan terus berputar dalam keluhan-keluhan hidup kita sampai kita nggak ngerti dan kemudian nggak bisa melihat bahwa sebetulnya Tuhan itu bekerja tiap waktu dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian tidak hanya percaya, tapi juga andelin Tuhan dalam seluruh hidup kita dengan segenap hati. Firman Tuhan bilang segenap hati loh, bukan setengah-setengah. Andalkan Dia sungguh-sungguh. Nggak bisa kita ngandalin siapapun Bapak Ibu di dunia ini, karena manusia sekali lagi adalah orang yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Bruno Haskipiel yang berkata bahwa, maafkan saya ambil tulisan dia ini untuk mengilhami share saya pada siang hari ini. Hari ini dia berkata, di sebuah bus aku melihat seorang gadis cantik dengan rambut pirang. Aku iri melihatnya. Dia tampak begitu ceria dan kuharap aku pun sama, kata dia. Tiba-tiba dia terhuyung-huyung berjalan. Dia hanya mempunyai satu kaki saja dan memakai tongkat kayu. Namun ketika dia lewat, dia tersenyum. Oh Tuhan, kata si penulis ini, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya 2 kaki, dunia ini milikku. Aku berhenti kemudian untuk membeli bunga lili. Ada anak laki-laki penjualnya begitu mempesona. Aku berbicara kepadanya dan dia tampak begitu gembira. Seandainya aku terlambat, tidaklah apa-apa. Ketika aku pergi, dia berkata begini, terima kasih, engkau sudah begitu baik, menyenangkan berbicara dengan orang sepertimu, kata anak lelaki itu. Lihat, saya ini sebetulnya buta. Untuk kedua kalinya si Bruno Haskipiel berkata begini, oh Tuhan,
Maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya dua mata, dunia ini milikku, kata dia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, lalu gak seberapa lama sementara ia berjalan lagi, ia melihat seorang anak dengan bola mata yang biru. Dia berdiri dan melihat teman-temannya bermain. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Aku berhenti sejenak lalu berkata, mengapa engkau tidak bermain dengan anak-anak yang lain itu? Tanya saya kepada si anak yang bermata biru itu. Lalu dia memandangi saya dan kemudian memandang ke depan tanpa bersuara. Lalu aku tahu ternyata dia nggak bisa mendengar. Oh Tuhan, maafkan bila aku mengeluh. Sekali lagi dia bertemu dengan sebuah kejadian yang baru. Aku punya dua telinga. Dunia ini milikku. Dengan dua kaki untuk membawa aku kemana aku mau. Dengan dua mata untuk memandang mentari terbenam. Bahkan dengan dua telinga untuk mendengar apa yang ingin ku dengar. Oh Tuhan, maafkan bila aku mengeluh. Ini tulisan dari seorang yang bernama Bruno Haspiel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sebetulnya kita tidak perlu banyak mengeluh dalam hidup ini. Sebab kadang kita selalu mengcompare hidup kita dengan orang-orang yang di atas kita. Kita tidak berani menunduk ke bawah, bahwa sebetulnya di bawah atau di sekeliling kita yang kita nggak pernah lihat, ada banyak orang yang mungkin jauh lebih terpuruk kehidupannya daripada kita. Oleh sebab itu saya berkata, lihatlah dan tegakkanlah kepalamu Bapak Ibu Saudara. Berhentilah mengeluh dan minta ampun kepada Tuhan. Sebab kita diminta untuk bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada diri kita atau kepada siapapun. Kita diminta juga percaya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Percaya sungguh-sungguh dan mengandalkan Dia. Maka kalau kita mengandalkan Dia sungguh-sungguh, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara, siapa sih dalam hidup ini yang tidak sesekali merasakan beratnya perjalanan hidup ini. Tapi kalau kita berani bersyukur, maka kita akan menghilangkan segala keluhan-keluhan itu. Dan kemudian kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa, oh Tuhan, ternyata aku masih jauh lebih bersyukur sebetulnya dibanding dengan yang lain begitu. Jadi jangan mengasihani diri sendiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan jangan hanya saja berkata bahwa aku tidak lebih baik daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara itu pemenang. Seorang yang sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan menjadi ahli warisnya. Bapak Ibu Saudara itu orang kepercayaan dan biji matanya Tuhan. Jangan biarkan hidupmu terus terpuruk dalam keluhan-keluhanmu, tapi tetap belajar bersyukur untuk segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Amsal 3 ayat 5 dan sampai yang ke-7 mengingatkan kita untuk kita percaya kepada Dia dan dengan segenap hati kita dan juga dengan seluruh pengertian kita, dan kita andalkan Dia sungguh dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi hari-hari di depan dan jam-jam yang akan kita lalui, pastikan hidupmu dan hidup saya ini berjalan dalam dan juga bersandar dalam Tuhan yang kuat, mengandalkan Dia sungguh dan tidak pernah berpaling daripada seluruh apa yang Tuhan sebetulnya Dia selalu ada, beside on me. Dia selalu ada di sekeliling kita, Dia ada di sekitar kita. Cuman karena kita terus ada di dalam keluhan itu, maka itu menutup mata kita untuk melihat ada cintanya yang besar yang dibuatnya untuk saudara dan saya. Bapak Ibu, renungan singkat ini boleh memberkati kita sekalian. Sekali lagi Amsal mengingatkan kita untuk kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengandalkan Tuhan dengan segenap hati juga. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh bersyukur hari ini, bersyukurlah untuk segala sesuatu yang hari ini boleh engkau lewati dan engkau lalui. Apapun itu, sekecil apapun yang kita bisa lalui dan lewati, kalau bukan Tuhan yang bersama dengan kita, pasti kita tidak mampu. Saudara dan saya pasti tidak mampu. Terima kasih untuk Tuhan dengan segala cinta dan kebaikannya. Ucapkan itu senantiasa dalam hidupmu ketika melewati hari-hari yang kita sekali lagi, mungkin itu berat, mungkin itu sering kali tidak seperti ekspektasinya kita, tapi belajarlah berkata terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan tetap baik di dalamnya. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita sekalian, dan mari kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah sering kali mengeluh di hadapan Tuhan tanpa pernah bisa mengucap syukur. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau baik, Engkau menolong kami sekali lagi Tuhan, untuk kami tidak mengeluh dengan segala situasi dan kondisi. Kami belajar bersyukur, belajar
Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang membuat hidup kami sampai sejauh ini? Mari tolong kami dalam jam-jam dan waktu-waktu ke depan, biarlah kami boleh tetap berkata, Tuhan itu baik, dan ajar kami untuk tidak mengeluh, karena ketika kami mengeluh segala situasi tidak akan jauh lebih baik, tapi izinkan kami melewatinya dengan tetap percaya bahwa tangan Tuhan itu tangan yang perkasa. Bapa, mampukan kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang lebih, dan tolong kami semua. Kami tahu seringkali kami juga masih jatuh dan bangun untuk kami bisa berkata terima kasih kepada Tuhan. Seringkali kami juga masih terus mengeluh dengan segala hal yang kami lalui, tapi bersama dengan Tuhan kami cakap, terima kasih Engkau baik. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.